warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Sijunjung yang telah hadir pada hari ini, yang kita hormati Bapak dan Ibu Guru SMP 4 Sijunjung serta teristimewa Bapak Rinaldi sebagai CGP yang hari ini adalah pelaksanaan diskusi untuk pendampingan individu kedua. Dan anak-anak Ibu ya yang tercinta, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar pada hari ini. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bersama di sini dalam rangka memfasilitasi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini, dan kita bersolawat kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berpendidikan seperti yang kita rasakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, baiklah saya di sini mungkin Bapak dan Ibu sebagian sudah kenal, bagi yang belum, baiklah. Sebaiknya kita berkenalan dulu ya. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami yang berbahagia, perkenalkan nama saya Meliaskan Serina, cukup dipanggil Ibu Meli. Hari ini kita bertemu kembali di hari kedua dan juga bulan kedua di pendampingan individu kedua. Ya, insya Allah kita akan bertemu kembali 4 bulan ke depan. Artinya Pak Rinaldi akan melaksanakan pendampingan individu ini selama 6 bulan sampai di bulan April insya Allah. Dan saya ditemani oleh suami tercinta karena perjalanan pendampingan individu ini terus mengalir selama 6 kali dalam sebulan setiap bulannya. Jadi selalu didampingi gitu. Sebagai perkenalan tempat instansi saya mengajar, saya sebagai kepala sekolah di SDN 17 Tanpa Rulong, masih di tetangga kita juga, di Sumber Kudus juga. Demikian saja Ibu dan Bapak perkenalan kita hari ini. Kalau sama Bu Pit, Pak Nat, ini kita sudah kenalannya, sudah bertemu juga. Apalagi nih Pak, Bu Pat, ini tetangga kita juga di Komanis. Baiklah Bapak dan Ibu, tujuan kita masuk kepada tujuan kita berkumpul pada hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Bapak Rinaldi telah melaksanakan pendidikan di CGP, di program pendidikan guru penggerak. Beliau telah membuat dan belajar membuat visi diri sebagai pendidik. Nah, pembelajaran tersebut menjadi dasar bagi CGP, calon guru penggerak ya. Anak-anak mungkin sudah tahu CGP gitu ya. CGP itu adalah calon guru penggerak yang insya Allah di sekolah ini juga akan lahir lagi beberapa orang guru penggerak insya Allah. Ya Bu Pak. Nah, dasar dari Pak Rinaldi mempelajari visi sebagai guru penggerak di PGP akan menjadi acuan dan pedoman bagi kita berdiskusi pada hari ini. Nah, diskusi hari ini adalah bagian dari pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Rinaldi untuk mengembangkan sekolah, yaitu dalam membuat visi ataupun cita-cita ataupun mimpi bagi sekolah di masa yang akan datang yang tentunya berpusat kepada murid. Intinya di sekarang adalah murid dan murid. Walaupun ini sebagai proses pembelajaran,
namun kita harapkan ya Bu Pat, ini adalah juga sebagai refleksi bagi kita, refleksi melihat visi kita ke depannya, apakah sudah berpusat kepada murid nantinya. Dan saya selaku pengajar praktik pada hari ini berharap kepada kita semua agar berpartisipasi aktif di dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Demikian saja sebagai pembawa atau pembukaan dari saya, karena sebagai pengajar praktik saya hanya sebagai moderator, dan waktu kegiatan diskusi nanti akan sepenuhnya kita berikan waktu kepada Pak Rinaldi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita persilakan Pak Rinaldi untuk membawakan diskusi memfasilitasi visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini. Disilakan. Namun sebelum Pak Rinaldi membawakan kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya dan seharusnya Ibu Kepala Sekolah ya, kita minta untuk memberikan sepatah atau sambutan bagi kita semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pujian kita tumpangkan kepada PP kita tadi, dan kita untuk masuk ke sini sebenarnya saya grogi ya Bu Meli. Ya, pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir di ruang yang kita cinta ini. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih sekali pada Bu Meli atau sebagai PP Pak Rinaldi di guru penggerak ini di angkatan 9. Dan sebelumnya selamat datang kepada PP Pak Rinal, sudah sampai ke SMP kita, SMP 4 Sijunjung. Beginilah adanya SMP kita yang walaupun namun kita ini sebagai kepala sekolah mungkin baru untuk bergelimang di sini. Di guru penggerak, program guru penggerak angkatan ke-9 ini, alhamdulillah di SMP kita ini muncul 2 orang atau sudah bisa mendaftar 2 orang baru. Mudah-mudahan untuk kedepannya muncul lagi PP CGP angkatan 11 dan angkatan 15 kedepannya. Walaupun di program guru penggerak ini adalah hal-hal yang baru yang kami kenal di SMP 4 Sijunjung ini, cuma baru 2 orang yang lulus, yang bisa dulu. Mudah-mudahan besoknya bisa untuk mendaftar. Setelah itu di CGP ini hendaknya kami berharap kepada guru penggerak ini nantinya bisa membawa perubahan ke SMP 4, perubahan-perubahan yang baru yang dia gali di dalam program guru penggerak ini. Alhamdulillah dari 2 orang sudah, di angkatan 10 sudah ada 1 orang lagi Bu Meli, itu Bu Fitra Heliati di bidang guru agama. Berikutnya mudah-mudahan kepada guru-guru SMP 4 Sijunjung ini kedepannya bisa juga melanjutkan lebih bagus lagi atau lebih meningkat lagi di guru penggerak ini. Seterusnya kami memberi kepada PP, kami berharap memberikan dukungan dan mengikuti pendampingan
ini berjalan dengan baik. Dan terakhir, ucapan terima kasih kepada PP yang telah bersusah payah untuk memberikan perubahan-perubahan kepada CGP yang ada di SMP 4 Sijunjung ini. Mudah-mudahan kedepannya mereka mengikuti seluruh acara atau rangkaian materi-materi yang diberikan oleh PP-nya sampai selesai. Kita berharap kedepannya mudah-mudahan mereka berhasil dan bisa merubah SMP 4 ini ke depannya. Cuma itu yang dapat kami sampaikan dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang ke sini. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun dulu Ibu. Ya. Si cerek di tapi banda kok rabah tolong tungkekkan. Ambo ketek baru baraja kok salah tolong tunjukkan. Nak duo pantun sairian dan ngade Bapak Ibu sabualai. Allah lamo indak karimbo karimbo mamike malam. Allah lamo indak basuo basuo cewek salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat berkumpul dalam pendampingan individu kedua ini di labor yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita doakan kepada Allah agar Allah menyampaikannya kepada arwah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangannya kita telah dibawanya dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sama-sama dapat kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sijunjung, yang sama-sama kita hormati Ibu Pengajar Praktek Ibu Melias Kanserina, kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sijunjung, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah mau berkolaborasi dengan saya hari ini dalam acara pendampingan individu kedua saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mau meluangkan waktunya untuk membahas visi dan prakasa perubahan sekolah kita. Selanjutnya yang teristimewa, anak-anak kami yang merupakan generasi penerus bangsa yang akan menyaksikan nanti lahirnya visi dan prakasa perubahan di sekolah kita ini. Baik Ibu, untuk kata-kata kamu mukadimahnya saya cukupkan dan sampai di sini. Kita langsung saja pada kegiatan inti kita, yaitu membahas visi dan prakasa perubahan kita. Adapun tujuan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, melalui diskusi kita nanti dapat menilai kesuksesan visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melalui diskusi kita dapat menilai kesuksesan visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kita dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Itu tujuan kita pada pertemuan kita pada pendampingan individu yang kedua ini. Bapak, Ibu, sebelum saya masuk ke dalam visi, izinkan dulu saya membacakan sebuah puisi untuk kita bersama. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno.
Jikalau aku berdiri di pantai Nyeliap, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nyeliap itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi padang-padang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Mermabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Pelaran, bukan lagi Pangkur Pelaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Ibu. Itu puisi tadi yang diciptakan oleh Presiden pertama kita. Di dalam puisi tersebut, Presiden kita mengangankan, menggambarkan pemikiran, rasa, keinginan-keinginan dia cetuskan, dia tulis dalam bentuk puisi. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya boleh bertanya dulu kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendengar puisi tadi? Silakan Pak. Terima kasih Pak Renal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari puisi tadi itu Bapak Presiden pertama kita mengintikan atau mencita-citakan sebuah kemerdekaan, yaitu atas nama bangsa Indonesia. Jadi itu adalah sebuah impian yang ingin mereka wujudkan. Ya. Sekian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Nan. Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua, apa yang bergelora kira-kira dalam darah Bapak Ibu ketika mendengar puisi tadi? Apa yang bergelora ketika mendengar puisi tadi? Kira-kira apa? Ya, Bu, silakan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu. Nah, dari puisi tadi saya melihat adanya semangat untuk bersatu, yaitu Indonesia. Terima kasih.
Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mencoba merefleksi dari puisi tadi. Di sini mari kita tinjau bersama-sama. Ini Bapak Ibu, puisi tersebut adalah puisi yang diciptakan Presiden kita yang pertama. Beliau begitu kuat menggambarkan perasaan beliau dalam bentuk puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Dan apa bentuknya? Visi itu harus menyemangati, ya, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam satu komunitas. Nah, jadi kita nanti akan membahas visi sekolah kita itu. Visi itu hendaknya nanti bisa menyemangati kita, menggerakkan hati, kolaborasi tiap anggota dalam satu komunitas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, kemudian ada juga saya pernah membaca dalam modul 1.2 kalau tidak salah, Gajah Mada dalam sumpahnya. Begitu kuat ia menggambarkan sumpah atau visinya, ya. Visinya itu atau sumpahnya tidak akan makan buah kelapa sebelum mampu menyatukan Nusantara. Jadi visi kita nanti hendaknya bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Apa yang telah kita buat dalam visi itu kita wujudkan bersama-sama. Contohnya saja tadi Gajah Mada dalam sumpahnya tidak akan pernah makan buah kelapa sebelum mampu mewujudkan visinya tadi. Jadi visi yang kita susun nantinya harus kita capai bersama-sama. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan seperti apa visi-visi kita melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik nantinya yang akan kita buat dalam stick note. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, izinkan saya sedikit menjelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Ini bukan tujuannya, bukan untuk menggurui atau merasa lebih, tapi di dalam modul 1.3 itu saya dan Pak Nan itu belajar mengenai visi dan prakasa perubahan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu visi itu? Apa menurut Bapak Ibu visi? Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Renal. Menurut saya, visi itu merupakan acuan sekolah melakukan kegiatan demi tercapainya tujuan bersama dalam mencapai sekolah yang berprestasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nat. Biar kita tidak tegang, kita kasih tepuk santiang dulu ya Bu ya ke Pak Nat. Tepuk santiangnya seperti ini. Kalau saya lupa nanti tolong diajarkan ya Bu ya. Tepuk santiang, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, Pak Nat santiang. Nah kita ulang lagi ya. Sebenarnya tepuk santiang, jempol suwo, jempol 3, 2 jempol, santiang. Terima kasih Bapak Ibu. Kita diskusinya tidak perlu terlalu tegang ya. Kalau saya nanti tegang membawakan kegiatan hari ini, kita rileks saja ya Ibu ya. Nanti kalau saya terbata-bata dalam menyampaikan, Bapak Ibu hebat, bisa nanti kita berkolaborasi membetulkannya. Jadi tadi Pak Nat telah menyampaikan apa itu visi. Nah, sudah dijawab oleh Pak Nat. Di dalam modul 1.3 itu kita belajar visi. Visi itu merupakan satu gambaran atau harapan yang ingin diwujudkan dengan mengelola perubahan yang positif. Perubahan tersebut dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, sekali lagi, visi merupakan satu gambaran atau harapan yang ingin diwujudkan dengan mengelola perubahan yang positif. Perubahan tersebut dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten dan menghasilkan hasil yang luar biasa.
Visi merupakan cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini di dalam modul 1.3 kami belajar mengenai visi. Nah, visi ini bisa kita buat dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, atau dikenal dengan IA. Nah, jadi untuk mewujudkan visi yang diimpikan dengan menggunakan prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dengan pendekatan berbasis kekuatan. Kemudian pendekatan ini diawali dengan identifikasi hal baik yang ada di sekolah kita. Setelah itu mempertahankannya, kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nantinya kelemahan dan kekurangan dan ketidakmenjadi relevan, kemudian sekolah dapat menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan setiap warga sekolah. Jadi visi ini bisa kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja nantinya. Nah, setelah visi dibentuk melalui pendekatan inquiry apresiatif, prakarsa perubahan bisa kita wujudkan melalui tahapan bagja. Mari kita lihat Bapak Ibu tahapan bagja. Nah, ini adalah tahapan bagja. B-nya itu buat pertanyaan. Nah, setelah kita punya visi, setelah itu kita gunakan pendekatan inquiry apresiatif, ada nanti prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan di sekolah ini. Contohnya kami dulu dalam tugas 1.3 itu membuat visi dan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat di sekolah ini adalah melalui pojok baca kita bisa meningkatkan literasi. Nah, saya uraikan prakarsa perubahan saya itu menggunakan tahapan bagja. Di dalam program guru penggerak, tahapan bagja yang lebih lengkapnya itu ada namanya di kanvas bagja. Nanti di pertemuan berikut kita, kami sudah melahirkan komunitas belajar Bu, yang diketuai langsung oleh Pak Nadriandi. Kami sudah membentuknya, namanya setampuk setangkai kombel kami namanya Bu, sudah dibentuk. Nanti kita bisa di sana Bapak Ibu membahas tentang bagja. Kita langsung saja masuk pada B-nya untuk membuat prakarsa perubahan. Itu B, buat pertanyaan, yaitu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Yang A-nya ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G, gali mimpi, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di sekolah. J, jabarkan rencana, yaitu merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A, atur eksekusi, yaitu merumuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Nah, itu sedikit Ibu pengenalan di modul 1.3 yang kami pelajari. Kita masuk ke acara inti kita yang tadi itu adalah sebagai pengantar saja. Nah, ini yang akan kita kerjakan bersama-sama hari ini, melengkapi kalimat berumpang cita-cita untuk murid kita. Ya, Bapak Ibu, nanti saya kasih stick note, Bapak Ibu bisa menempel ke depan ya. Saya kasih stick note nanti di bagian 1 yang pertama kita memimpikan murid-murid yang nanti bisa Ibu tulis di stick note atau langsung saja menjawab juga boleh. Nah, baik Ibu, untuk pertanyaan nomor 1 kita bagikan dulu stick note-nya. Kita melengkapi kalimat rumpang, kita mengimpikan murid
murid yang, ya, seperti apa murid yang kita impikan di masa depan. Kita jawab nomor 1. Tempel, silakan tempel. Sini Pak. Kita jawab dulu pertanyaan nomor 1. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama sudah kita jawab. Kita memimpikan murid-murid yang, ya. Yang pertama tadi dari Pak Nat, memimpikan murid-murid yang berkebinekaan global. Kemudian Ibu Kepala Sekolah kita tadi menjawab berkarakter luhur, berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan ini, berkarakter luhur, berkembang sesuai dengan tahapan. Ibu apa tadi yang menjawab, Bu ya? Berkarakter luhur, berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Kepala Sekolah ya, berwawasan ke depan dan pandai dalam segala hal. Itu yang diimpikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kita mengimpikan siswa yang berakhlak, berakhlak mulia. Kemudian dari Ibu Salmi, murid yang berkarakter dan mampu menerapkan profil pelajar Pancasila. Luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali impian kita tentang murid kita di masa yang akan datang. Feedbacknya, ya. 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 Oh, iya, Bu. Ya, ya. Untuk nomor 2 warna kuning, untuk nomor 3-nya kita kasih warna orange, untuk nomor 5 kita kasih warna pink. Kemudian balik lagi untuk nomor 6 kita kasih warna hijau. Kemudian nomor berikutnya kita kasih warna oranye kembali. Silakan Ibu, kita ya. Ya.
Ya, ya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk pertanyaan nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, silakan ditulis pada stick note warna kuning. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kita tulis di stick note warna pink ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa kita tulis di stick warna kuning, orange ya. Kemudian kita warga sekolah ini yakin kita kembali ke warna pink, Ibu. Setelah itu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kembali ke warna hijau.
Baik, untuk anak-anak Bapak yang hadir di sini, pertanyaannya untuk anak Bapak, guru seperti apa yang anak Bapak inginkan di sekolah ini? Ya, guru yang seperti apa? Ya, silakan tulis jika dan jangan di sebelah kirinya Bapak ini. Ya. Kemudian orang tua, ya, orang tua seperti apa yang anak-anak Bapak inginkan? Juga tulis di sana. Ya. Silakan. Bisa dipahami apa itu? Bisa, guru-guru seperti apa yang Bapak inginkan. Kemudian orang tua seperti apa yang diinginkan. Silakan sesuai dengan keinginan guru. Untuk menunggu jawaban berikutnya, kita minta dulu kepada Ibu Wakil untuk membacakan pertanyaan nomor 2 sekaligus dengan mohon izin, baiklah kami akan membacakan pertanyaan nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama memiliki karakter masing-masing. Kemudian berikutnya memiliki karakter dan
komitmen yang berbeda. Karakter dan keunikan yang berbeda. Kemudian berikutnya peserta didik yang memiliki pribadi masing-masing yang unik. Kemudian adalah subjek dalam pembelajaran. Kemudian murid adalah pelajar yang memiliki ciri khas yang unik. Dan yang terakhir, murid memiliki pribadi yang beragam. Dan itu pendapat nomor 2. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Wakil. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Wakil. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga kita minta kepada Pak Nadriandi untuk membacakan pertanyaan yang ketiga, tapi jawabannya bentuknya belum selesai Ibu. Nah, kita tambah lagi. Ya. Silakan diminum airnya, Bapak Ibu. Snacknya juga boleh. Tak ada kayak gitu. Anak-anak Bapak silakan menjawab. Guru-guru seperti apa yang diimpikan atau yang diinginkan oleh anak Bapak di sekolah ini. Kemudian orang tua seperti apa yang ingin anak Bapak inginkan. Berkolaborasi Bu Sam dengan Bapak. Guru-guru seperti apa yang diinginkan, dikasih kode oleh Bu Sam. Iya. Laba. Kebenaran. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil dari keinginan terwujudkan visi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Majelis tadi, yaitu di sekolah kita mengutamakan. Nah, yang pertama kepentingan bersama. Kemudian di sini ada pembentukan karakter dengan cara pembiasaan. Kemudian ada lagi pembentukan karakter dengan melakukan pembiasaan. Kemudian siswa yang berkarakter dan guru yang bisa diteladani serta lingkungan yang aman dan nyaman. Selanjutnya yang kelima, mengutamakan tingkah laku yang baik dengan tidak meninggalkan kognitif dan psikomotor murid. Kemudian selanjutnya pembelajaran yang inovatif. Jadi ini yang kita utamakan di sekolah kita sesuai dengan kesepakatan Ibu Bapak Ibu. Sekian terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, untuk pertanyaan nomor 4, kita minta kepada Ibu Dewi untuk membaca sekaligus membacakan jawaban dari kita bersama. Silakan Bu Dewi.
Terima kasih. Kita coba untuk menjawab pertanyaan nomor 4 yang sudah kita jawab bersama-sama. Yang pertama, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, sekolah merupakan tempat yang menyenangkan untuk belajar siswa kita. Yang kedua, diri belajar dan peserta didik untuk menjadikan masa depan yang kompeten. Lanjut, berikutnya, sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain serta menimbulkan atau membentuk ide-ide yang kreatif dan dari mereka. Berikutnya, sekolah adalah tempat yang menyenangkan bagi mereka menuntut ilmu. Berikutnya, sekolah adalah tempat menuntut ilmu, menambah keimanan, menyampaikan ide-ide, menerima pendapat, dan menerima saran dari orang lain. Terima kasih. Itu jawaban dari teman-teman atau guru yang lainnya tentang murid di sekolah kita. Berikutnya kita minta kepada Ibu kita Yati untuk membacakan soal nomor 5. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan bagian nomor 5. Ini yang kita satukan bersama-sama guru dalam menciptakan visi sekolah kita. Pertanyaannya, kita warga sekolah ini yakin untuk yang pertama, untuk melakukan perubahan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, menuntun peserta didik. Ketiga, menuntun dalam membimbing siswa dalam belajar. Keempat, bisa berupa dalam menciptakan perubahan yang berprofil Pancasila. Yang kelima, bisa menuntun siswa dalam mengajar. Keenam, mencanangkan pendidikan yang berpihak pada murid dan guru hanya sebagai fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu untuk Upit. Berikutnya untuk pertanyaan terakhir kita minta kepada Ibu Salmi untuk membacakan ke depan sekaligus menjawabnya. Kepada Ibu dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari masing-masing guru. Dengan pertanyaan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, pembelajaran harus dilakukan dengan suasana yang menyenangkan. Yang kedua, peserta didik punya kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian anak kita paham dan kemampuan untuk mewujudkan visi. Kemudian untuk mensukseskan pembelajaran dilakukan dengan suasana menyenangkan dan inovatif. Kemudian
pembelajaran yang diberikan di sekolah dapat diwujudkan dengan baik. Itu hasil dari pendapat dari teman-teman Dewan Guru. Terima kasih. Kita kasih hapus dulu untuk Resami. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu hebat semuanya, kita dengarkan dulu jawaban dari anak-anak kita. Silakan tempel jawabannya atau Bapak bacakan saja di sini. Boleh ya Bu ya? Nah, ditempel. Nah, silakan ditempel. Silakan ditempel jawabannya. Silakan. Di papan tulis yang kosong. Nah, silakan duduk kembali. Sebelum kita bahas kalimat rumpang kita lihat dulu jawaban dari anak-anak kita. Tadi pertanyaannya, guru-guru seperti apa yang mereka inginkan di sekolah ini? Ini pertanyaan dari anak kita. Guru yang saya inginkan adalah guru yang bisa membuat saya mengerti dan bisa merubah ke jalan yang lebih baik. Itu jawaban dari anak kita. Yang berikutnya, jawaban dari anak kita yang berikutnya, guru seperti apa yang diinginkan mereka? Guru yang diimpikan adalah guru yang mengubah dan dapat memperbaiki akhlaknya, katanya. Berikutnya, guru yang bisa memahami murid. Kemudian yang berikutnya, guru yang diimpikan yaitu guru yang mampu membuat muridnya paham dalam pembelajaran yang disampaikan. Berikutnya, guru yang saya inginkan adalah guru yang bisa merubah saya ke jalan yang lebih baik, yang membuat saya selalu berprestasi. Ya, Bapak Ibu hebat semuanya, itu harapan, keinginan dari peserta didik kita tentang kita di sekolah ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang tua seperti apa yang mereka inginkan? Yang pertama adalah orang tua yang saya inginkan adalah orang tua yang bisa memberikan kasih sayang secara adil kepada saya. Kemudian orang tua yang diimpikan yaitu orang tua tidak terlalu fokus pada pekerjaannya. Kemudian orang tua yang mampu mengontrol anak-anaknya. Selanjutnya, orang tua yang saya inginkan adalah orang tua yang selalu mendoakan saya dan semua keadaan dan selalu menyemangati saya. Kemudian berikutnya, orang tua yang saya inginkan adalah orang tua yang bisa selalu ada di dekat saya di saat saya susah maupun di saat saya senang. Itu keinginan-keinginan yang diinginkan oleh para siswa kita, baik kita sebagai orang tuanya di sekolah dan keinginan juga di orang tuanya di rumah. Ya. Itu terima kasih pada anak-anak semua. Sebenarnya kita para guru juga menginginkan orang tua yang bagaimana yang kita inginkan di sekolah, yang perannya seperti apa gitu. Tapi mungkin nanti ya ketika yang lain lah gitu. Jadi guru-guru juga bisa menuliskan nanti atau menyampaikan secara lisan sekarang Pak Anal, mungkin salah seorang guru atau dua orang guru menyampaikan orang tua yang bagaimana yang kita inginkan untuk sekolah kita. Baik Ibu, cukup jelas sekali yang disampaikan oleh Ibu PP. Orang tua seperti apa yang kita inginkan di sekolah ini. Silakan Bapak Ibu, perwakilan satu saja. Ya Bu, silakan Bu. Baiklah. Mungkin ini semua adalah harapan dari guru-guru untuk orang tuanya. Mungkin yang pertama yaitu orang tua
yang selalu mendampingi anak-anaknya. Mungkin ada di antara anak tadi yang mengutamakan, yaitu dikala dia susah, dikala dia senang, ada orang tua yang mendampinginya. Kemudian yang kedua, orang tua yang mendidik anaknya, yaitu dengan melakukan tingkah laku yang baik di rumah. Kalau tingkah laku yang baik di rumah, otomatis anak akan menjadi lebih baik, karena pembelajaran utama itu berasal dari rumah. Kemudian yang ketiga, orang tua yang apabila disampaikan kelemahan-kelemahan yang ada pada anaknya, dia menerima dan membantu guru dalam mewujudkan cita-cita anaknya. Sekian, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ustaz. Tadi saya lihat Bu Pit mengambil ancang-ancang ingin menyampaikan pendapatnya orang tua seperti apa yang kita inginkan untuk mendukung sekolah kita ini. Silakan Bu Pit. Terima kasih Pak Rina. Saya akan mencoba menambahkan apa yang ingin kita harapkan dari sebagai seorang orang tua. Menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sami. Yang pertama yang kita harapkan sebagai orang tua, yaitu kita bisa menampingi siswa kita, anak kita dalam suka maupun duka. Yang kedua, kita bisa membina anak kita tanpa melihat rendah atau jabatan atau apapun, baik di sekolah, lingkungan keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, kita bisa membimbing dan mengasih motivasi apapun yang akan kita lakukan buat anak-anak kita untuk mencapai cita-cita yang dia inginkan. Hanya itu, sekian, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Pit telah menyampaikan pendapatnya. Baik, Bapak Ibu, tadi itu tadi harapan guru-guru untuk orang tua. Kita refleksi sebentar ya Bapak Ibu. Tadi Bu Salmi menyampaikan keinginan kita dari guru untuk orang tua adalah yang pertama kita tadi mengharapkan kepada orang tua, apabila kita menyampaikan kelemahan-kelemahan, ada kekurangan dalam pembelajaran, orang tua hendaknya menerima hal-hal tersebut. Kemudian kemudian membantu, membimbing, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan dari anak dengan orang tua bersama guru. Nah, kemudian tadi Bu Pit juga menyampaikan harapannya kepada orang tua, hendaknya orang tua selalu memberi dukungan, tidak adanya tingkatan-tingkatan di sekolah kita ini. Mungkin itu harapan dari kita, dari guru kepada orang tua. Baik. Nah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah membuat kalimat rumpang dan melengkapi semua kalimat rumpang tersebut, tergambar apa yang kita impikan, apa yang kita percaya tentang murid, apa yang kita utamakan di sekolah ini. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul, kita sudah juga menjawabnya. Kemudian warga di sekolah ini yakin
kita dan warga sekolah ini paham. Kemudian juga kita sudah mendengar tadi guru-guru seperti apa yang diimpikan oleh anak-anak kita atau siswa kita. Sekarang mari kita tinjau apakah yang kita buat tadi sudah sesuai dengan visi yang telah ada di sekolah kita, atau perlu kita perbaiki visi sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat di sini, kita itu menyusun visi harus berpihak kepada murid dengan memperhatikan kelima itu. Nah, kita lihat visi kita terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa. Apakah itu sudah menggambarkan profil pelajar Pancasila itu Ibu? Sudah menggambarkan. Nah, apa bentuk kegiatannya kira-kira beriman dan bertakwa di sekolah kita? Silakan Bu Fit. Pembiasaannya seperti apa? Terima kasih. Yang sudah kita laksanakan, yang pertama sholat berjamaah setiap selesai habis jam belajar. Yang kedua kultum setiap hari Jumat. Yang ketiga, setiap Senin dan Selasa itu tahfiz dan baca Al-Quran. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu. Nah, berarti visi kita sekolah beriman dan bertakwa tadi sudah mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Pembiasaannya sudah juga disampaikan oleh Bu Pik. Salah satunya sholat zuhur setelah kegiatan pembelajaran. Setelah itu adanya kultum setiap hari Jumat. Kemudian adanya kegiatan tahfiz yang kita adakan. Ada lagi Bapak Ibu yang harus kita tambahkan di sini, masalah beriman bertakwa ini. Ada lagi Pak Nat? Ya. Terima kasih Pak Renal. Di sini mungkin murid berintak ini bisa kita tambahkan seperti program tahfiz, kemudian peringatan hari-hari besar seperti Maulid Nabi perlu juga kita laksanakan di sekolah kita. Sekian Pak, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Nat. Ya, ini kapan Pak Nat juga menjadi catatan untuk saya juga ketika ada hari besar kita melaksanakan atau memperingati hari-hari besar tersebut. Kemudian Bapak Ibu berwawasan global. Nah, berwawasan global ini sudah tercermin di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah. Apa contoh kegiatan yang kita bisa lakukan di sekolah tentang berwawasan global ini? Bapak Ibu, apa contohnya? Ya, silakan Ibu. Baiklah, yang berwawasan global yang sudah kita lakukan, yaitu kita sudah menggunakan ilmu dan teknologi dalam mencari sumber belajar. Mungkin itu. Kemudian yang kedua, anak-anak kita sudah kita latih bagaimana cara menggunakan HP yang dia pegang. Mungkin bisa membuat PTT, dia bisa kemudian membuat video. Setelah dia melakukan kegiatan, dia buat videonya. Mungkin itu yang luar biasa sekali teman-teman. Ternyata kita sudah melaksanakan berwawasan global untuk visi kita di sekolah ini. Bapak Ibu, berwawasan global ini harus kita ikuti. Karena apa? Sesuai dengan modul 1.1 itu kita harus menuntun murid itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jangan sampai kita tidak bisa mengikuti anak kita. Maksudnya di sini anak kita sudah mampu mengedit video, sudah mampu membuat PTT, sudah mampu menggunakan elektronik dalam penunjang dalam pembelajaran. Kita juga harus mampu mengiringi kemampuan anak kita tersebut agar kita mampu menuntunnya sesuai dengan kodratnya tadi Bapak Ibu.
Jadi kita setidaknya mampu menggunakan IT untuk pembelajaran-pembelajaran yang mendukung kegiatan kita di dalam kelas. Alhamdulillah kita sudah di sekolah kita sudah punya komunitas belajar. Nanti kita saling berbagi bagaimana dalam pemanfaatan IT dalam dunia pendidikan kita. Kemudian visi kita yang berikutnya adalah peduli lingkungan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila? Kalau dia sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila, secara otomatis dia akan berpihak kepada murid. Bapak Ibu, apakah peduli lingkungan ini sudah mencerminkan di sisi mananya dalam profil Pancasila ini bisa digambarkan? Nah, Bu Salmi kembali, silakan Ibu. Baiklah, mengenai peduli lingkungan yang sudah kita terapkan, yaitu yang pertama adalah kebersihan, yaitu dengan adanya K5 di pagi hari sebelum kita belajar. Kemudian yang kedua, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, kita sudah membuat yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan cara rencananya menanam pohon yang bisa bernilai manfaat untuk masa depan. Kita lagi tepuk tangan cek Laila ke Pak Salmi. Ada Pak, tambahnya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Donald. Peduli lingkungan, kalau di sekolah kita ini juga masuk kepada gotong royong di profil pelajar Pancasila. Karena juga sudah disampaikan oleh Bu Salmi tadi, anak kita sudah melakukan pembiasaan, yaitu melakukan K5 di pagi hari sebelum masuk kelas. Kemudian di sekolah kita yaitu juga dilakukan kegiatan sekolah bersih, seperti kita akan memasuki libur di akhir semester. Biasanya kita melakukan bergabung bersama untuk pembersihan lingkungan. Kemudian juga di awal-awal tahun pembelajaran mungkin kita juga melakukan pembenahan lingkungan kita. Mungkin di situ Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nat. Kita kasih lagi tepuk tangan untuk Pak Nat. Dan jadi Bapak Ibu, kira-kira sesuai dengan yang kita buat tadi dan kita lihat visi kita sudah ada mencerminkan profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada murid. Di sini pertanyaannya untuk kita, apakah visi kita ini cukup ini saja atau kita tambahkan atau kita revisi visi sekolah kita ini? Visinya tadi terwujudnya murid beriman, bertakwa, berwawasan global dan peduli lingkungan. Itu visi kita. Jadi hari ini kesimpulannya, apakah visi kita ini perlu kita revisi atau kita cukupkan visi kita seperti itu? Dan dapat diambil kesimpulan untuk jawaban pertanyaan nomor 2 itu, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kalau tidak, tadi berdasarkan diskusi hari ini Bu Kepala, Ibu BP, teman-teman mungkin kita bisa meninjau ulang kembali di berikutnya.
setelah diskusi dan berkolaborasi, visi dicukupkan itu saja katanya. Nah, berarti sudah menggambarkan profil pelajar Pancasila yang sudah didiskusikan tadi, Ibu. Jadi visi kita di SMP Negeri 4 Sejujung terwujudnya murid beriman dan bertakwa, berwawasan global dan peduli lingkungan. Sesuai dengan diskusi tadi, sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berpihak kepada murid dengan pembiasaan-pembiasaan yang telah kita dilakukan di sekolah. Sekarang tinggal lagi kita merawat apa yang sudah kita buat bersama, menjaga dengan tujuan akhirnya, dengan goal akhirnya timbulnya pendidikan yang berpihak kepada murid kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini tadi profil pelajar Pancasila, sikap yang mencerminkan visi sudah kita juga bahas tadi. Kemudian berikutnya ini yang terakhir juga sudah terjawab di awal tadi, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Sudah kita bahas juga tadi, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini yang belum. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, di dalam modul 1.3 kami belajar mengenai visi dan prakarsa perubahan. Visi diwujudkan melalui pendekatan inquiry apresiatif. Kemudian ada prakarsa perubahan. Untuk mewujudkan visi itu ada prakarsa perubahan yang kita gunakan tahapan bakja untuk mencapainya. Jadi kalau saya kemarin membuat tugas saya di LMS itu, yaitu mewujudkan literasi melalui peningkatan pojok baca. Nah, itu yang saya buat. Nanti untuk prakarsa perubahan di sekolah kita diskusikan di komunitas belajar kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya untuk pertemuan kita hari ini bahwa visi sekolah kita sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada murid, sehingga kita menyepakati bersama visi sekolah kita tidak melakukan revisi untuk visi sekolah kita. Dan jika ada nanti tambahannya kita bicarakan lagi di komunitas belajar kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sangat jauh sekali dari sempurna, karena di segi pengalaman luar biasa sekali. Saya sangat jauh dibandingkan ibu-ibu bapak di sini. Ini Bu, ini adalah guru-guru saya dulunya Bu, 20 tahun yang lalu. Mereka mengajar saya semuanya di sekolah ini. Baik itu Pak Nat, Bu Salmi, Bu Il, Bu Dewi, Bu Pit adalah guru saya dahulunya Bu, ketika saya di SMP ini. Ilmu mereka mungkin jauh lebih dari saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam prakarsa visi dan prakarsa perubahan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah yang telah memberikan sarana prasarana kepada kami dengan Pak Nat, memberikan dukungan yang luar biasa kepada kami. Bapak Ibu juga memberikan dukungannya kepada kami. Dan terima kasih selanjutnya kepada Ibu yang telah membimbing dan menyumbangkan waktunya untuk pendampingan hidup kedua hari ini bersama saya. Banyak sekali kekurangan Bu yang saya lakukan dalam memimpin diskusi masalah visi dan prakarsa perubahan ini. Mungkin ada arahan di bagian-bagian mana yang saya terlupakan oleh saya, mungkin Ibu bisa melengkapi. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, luar biasa. Untuk berikan tepuk sampian dulu kepada Pak Rinaldi dan Bapak Ibu serta anak kami. Tepuk sampian. Ya, berdiri, 2 jempol, panal sampian.
Luar biasa ya Bapak Ibu, kita saksikan tadi Pak Rinaldi telah menyampaikan dan memimpin diskusi di dalam memprakarsai atau membuat visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu juga luar biasa memberikan ide-ide cemerlang, apalagi Ibu guru senior kita ya, luar biasa. Anak-anak kita juga mengikuti dengan serius dan antusias. Terima kasih atas segala perhatian, atensi kita semua. Yang jelas, apapun yang kita lakukan tadi itu adalah gambaran kita membuat visi di sekolah kita. Jadi kita biasanya mungkin ya Bapak, karena terburu-buru visi itu kita ambil, kita comot gitu ya. Nah sebenarnya beginilah cara membuat visi kita, ambil pendapat-pendapat dari warga sekolah, baik guru, murid, orang tua, tenaga kependidikan, apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan. Ini juga pembelajaran buat kita. Saya juga, karena kita juga kepala sekolah ya. Nah, jadi begini caranya. Jadi dari semua itu kita ambil sebuah kesimpulan menjadi satu kalimat. Nah, setelah visi kita ambil, kemudian kita cari misi. Bagaimana kita mewujudkan satu kalimat yang tadi? Contohnya yang tadi tuh, bagaimana kita berkolaborasi dengan orang tua, guru, kepala sekolah, serta murid untuk mencapai satu kalimat visi kita tadi. Bagaimana, apa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir tadi apa Pak Rinaldi? Iya, rancangan ya, atau langkah konkret. Bagaimana kita merealisasikan rancangan prakarsa perubahan yang kita ingin wujudkan tadi. Itu untuk kita pahami bersama. Ini adalah gambaran untuk mewujudkan visi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bagi Bapak dan Ibu, mungkin ada salah kata ya, Ibu guru senior kita. Dari kami sebagai PP mengucapkan terima kasih, maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk semua, apalagi ibu kita, Ibu Pak.